Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari satu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Hal itu tertulis di dalam kitab Matius ayat yang pertama sampai ke-16. Dan saya akan membaca di ayat penutup, yaitu ayat 16 yang berkata demikian. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalimat ini keluar karena pekerja itu komplain terhadap tuannya mengenai upah. Di awal cerita, kalau nanti saudara baca, ada kesepakatan bagi orang yang mau bekerja pagi hari upahnya 1 dinar. Lalu dalam perjalanan siang hari yang punya kebun, tuannya itu menerima orang lagi dengan upah 1 dinar juga. Siang juga, sore juga. Dan ketika tutup pekerjaan, dia memanggil mandor, lalu memberikan upah semua sama. Dan yang pagi hari datang bekerja, dia komplain. Dia katakan, saya kan kerja keras, siang kena matahari dan lain sebagainya. Tetapi yang punya kebun mengatakan, itu hak saya. Kita kan udah sepakat upah 1 hari itu 1 dinar. Nah dari sini saya belajar saudara. Bahwa jangan pikir ketika kita sudah melayani Tuhan di awal. Kita merasa bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang yang baru saja melayani Tuhan. Atau ketika kita sudah bertobat lebih dulu puluhan tahun dibanding yang baru. Lalu kita menganggap bahwa kita akan lebih menikmati kerajaan surga. Kerajaan surga tetap kerajaan surga. Surga ya surga gitu loh saudara. Saya percaya sekali nanti di sana kita akan sama. Mau yang menerima Yesusnya 20 tahun maupun yang hanya 5 tahun, 1 tahun. Bahkan sebelum mati dia menerima Yesus. Itu haknya dia. Makanya Tuhan Yesus menutup yang terdahulu bisa terkemudian. Nah ini lebih ngeri lagi. Bisa jadi orang yang terdahulu melayani Tuhan. Kita lihat kan. Ada beberapa contoh orang yang melayani Tuhan, gembar-gembor cerita tentang Yesus. Itu pada akhirnya dia melepas imannya, dia mempercayakan dirinya kepada ilah yang lain. Nah, saya diingatkan dan saya berharap ini peringatan juga buat saudara. Konsistenlah kita melayani Tuhan. Terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap hari kita baca, kita renungkan, kita berdoa, kita bernyanyi, punya komunitas Kristen yang sehat. Supaya kita nanti tidak seperti orang yang kerja jam 9, yang kerjanya cuma komplain. Karena saya percaya, jam berapapun kita bekerja, kalau kita mendapat upah, pasti itu semua cukup. Nah, berapa lama pun saudara melayani Tuhan, berapa lama pun saudara bertobat, itu tidak boleh saudara dan saya ukur. Karena ukuran yang dipakai adalah ukuran Tuhan. Jadi dari sini kita diingatkan, kita perlu belajar dari para pekerja-pekerja di kebun anggur itu. Kita belajar dari Tuhan yang memiliki kebun anggur itu. Bahwa upah adalah hak dari yang punya kebun anggur. Kesepakatan sudah dibuat. Maka saya yakin kalau upah itu milik Yesus Kristus. Kesepakatan sudah dibuat. Maka kita akan ada di surga bersama-sama. Tidak bisa lagi komplain. Karena surga itu milik Bapa di surga. Jadi kepada siapa dia berkenan, dia akan berikan. Tetapi yang pasti, saudara dan saya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya yakin, berapa lama pun saudara bertobat, berapa hebat pun saudara melayani, kita akan sama-sama ada di surga. Ketika kita setia sampai akhir. Waktu sangkakala berbunyi, dia dapati kita tetap setia. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.